Puji Tuhan, pujian yang sungguh sangat memberkati kita semua. Dan kita akan masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh yang terkasih Bapak Pendeta Dr. Roy Untu, STH. Silakan Pak Pendeta untuk waktu dan kesempatannya diberikan. Ya, shalom semuanya, saudara. Saya senang sekali saya di-invite oleh Pak Neh. Saya merasa lebih setelah di luar Manado justru lebih torang dapat itu ya. Jadi saya bersyukur bisa kepada kita malam ini para hamba-hamba Tuhan yang saya hormati, karena saya tahu saudara apa yang sudah disampaikan tadi Ibu Adriana maupun Ramli, iya itulah situasi hari ini. Itu sebabnya ketika Pak Rene minta tema, saya pikir apa ya mungkin dari hati saya aja ini lagi relevan ini adalah krisis ya. Karena saudara itu kan suatu organisme yang sangat kecil, bahkan dilihat dengan mata jasmani nggak bisa lihat, tapi kok bisa menaklukkan dunia ya. Semua dunia berlutut gitu ya kepada COVID. Tapi saya juga mau bilang Bapak Ibu sebagai hamba Tuhan, tidak ada hal yang terjadi di luar kehendak Bapa. Satu saat Yesus pernah berkata begini, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seharga 1 keping? Namun seekor pun tidak akan jatuh ke tanah jika tidak dikehendaki Bapa. Mungkin sudah ada jutaan manusia yang meninggal akibat COVID. Batam kami bulan lalu zona hijau, gereja-gereja sejak Juli sudah pada buka walaupun dengan standar COVID. Gereja kami nanti bulan September, tapi 2 minggu ini Batam naik lagi sehingga jadi zona merah. Dan sambil saya dengar, saya baru dikirim lagi karena kita punya tim ini ya, total positif di Batam 599. 2 minggu lalu salah satu pendeta kita dari gereja Protestan meninggal dunia. Jadi buat saya apa yang disampaikan Ibu Dana yang di Al-Quran, iya, ini apa yang harus kita sikapi. Tetapi saya percaya Bapak Ibu, sebagai iman Kristiani kita kepada Tuhan, krisis ini kan berbagai cara ya. Kalau kita lihat dari perjanjian lama ketika zamannya tula-tula dan ya, muncul di abad 16 ketika Inggris melanda dengan virus yang mematikan di Eropa. Ini sebuah hal yang terus-menerus. Tapi yang herannya nih kali ini, saudara, kenapa virus flu burung, Ebola itu kan terjadi di beberapa daerah tertentu. Tapi COVID ini benar-benar melanda ya. Kami Batam benar-benar hotel, ratusan hotel di Batam harus tutup karena tidak ada lagi Malaysia dan Singapura harus bolak-balik ya, karena Batam itu kan ramenya itu juga sampai orang Singapura Malaysia belanja di mall betul-betul sepi. Jemaat kami mengalami dampak krisis seperti itu. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, mereka bisa lewati di badai di bulan Maret waktu lockdown itu sampai April. Batam benar-benar, waktu keluarga saya di Manado, mereka telepon saya karena waktu itu begitu heboh di bulan Maret. Mereka bilang begini, mereka canda, inilah orang Manado, saudaraku. Bilang Pak COVID kata di Batam, kalau ada orang kasih minum cap tikus pasti mati tuh COVID. Nah, tapi beberapa bulan baru kedengaran Manado lagi rame. Ya memang yang tadi seperti Bapak Pendeta, keluarga saya di sana juga begitu. Aduh, nggak mau taat aturan, ya kemana-mana, pokoknya mabuk di mana-mana, ya. Jadi saudara, inilah yang menjadi pesan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, justru kita harus menggunakan hikmat. Nah, saudara, saya akan mulai dengan sebuah ayat di dalam 1:26, 21:26, firman Tuhan, orang tetap mati ketakutan karena kecemasan berhubungan dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa langit akan goncang. Nah, ayat ini sebenarnya konteksnya adalah
yang berbicara tentang hal-hal yang akan datang, tentang keadaan manusia, tentang manusia yang akan datang. Dan saya percaya, saudara, apapun doktrin kita, bahwa ya memang tidak lama lagi Tuhan datang, saudara. Karena COVID ini seperti membuka mata kita, COVID tidak kenal pendeta, COVID tidak kenal pengusaha, COVID hanya kenal manusia. Sehingga ada begitu banyak awal-awal COVID Jakarta, pendeta-pendeta dari Bandung, Bogor, termasuk salah satu orang yang pertama di Batam meninggal bulan Maret, ibu pendeta yang ada di Bogor. Dan datang ke Batam itu sebabnya langsung heboh Batam itu karena yang kami tahu kan cuma Cina dan Jakarta ini Batam gara-gara ada pertemuan dari Bogor itu. Jadi buat saya saudara, orang akan mati ketakutan, kecemasan berhubungan dengan segala apa yang sedang menimpa hari-hari ini. Tapi saya percaya saudaraku, ini bicara tentang ada suatu masa yang akan memang datang lebih ngeri lagi daripada COVID. Karena kalau kita baca seluruh ayat itu, Yesus sedang menjelaskan semua akan mengalami goncangan, semua cakrawala dan semuanya. Tapi saya mau katakan saudaraku, Tuhan, tadi saya katakan bahwa tidak sehelai katanya burung pipit itu jatuh tidak sepengetahuan Tuhan. Saya percaya dengan jutaan orang meninggal. Saya percaya saudaraku, itu bukan disengaja, tapi ada sebuah rencana Tuhan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, COVID adalah salah satu krisis, tapi kita akan melihat secara holistik, krisis itu bukan saja bicara COVID, tapi dampaknya di ekonomi, gereja mengalami penurunan, keuangan gereja mengalami penurunan. Rekan-rekan saya hamba Tuhan yang kebanyakan gereja karismatik, baik di Jakarta maupun di Batam, berbagai kota, wah itu benar-benar ibarat kata nungging, saudara ya. Karena tidak ada ibadah dan seperti itu kondisi, malah gereja harus memberi sembakau dan membagikan itu kepada seluruh jemaat. Nah saudara, saya mau katakan pada kita malam ini ada 3 poin saudara, bahwa krisis itu normal. Lagi krisis itu normal, bahkan krisis adalah tanda untuk kita bertumbuh. Sekali lagi krisis itu normal. Karena kalau saudara berkata krisis tidak normal, saya mau bilang di Alkitabnya terlalu banyak nabi-nabi dari perjanjian lama. Mereka berhadapan dengan krisis. Orang Israel berhadapan dengan tula-tula, itu krisis. Yesaya, Yeremia, Yehezkiel harus berhadapan dengan krisis. Sadrak, Mesakh, Abednego berhadapan dengan krisis untuk menyembah patung yang dibuat Nebukadnezar. Berarti seluruh realita hidup itu selalu diperhadapkan dengan krisis. Bahkan juga saudaraku di dalam perjanjian baru, Yesus selalu memulai, kadangkala diawali dengan krisis seperti Danau Galilea, namun di ujungnya ada seorang gila di Gerasa yang mengalami kesembuhan yang luar biasa. Berarti saya simpulkan, krisis itu tetap ada, tidak bisa ditengking, karena setiap orang pasti harus mengalami krisis. Tapi malam ini saya akan berbicara 3 poin, bahwa bagaimana kita menyinggapi krisis ini, karena krisis ini ada dan ada dan ada. Ya, bagaimana kita meresponi krisis ini. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari ayat Nats yang kita sudah baca tadi dalam Lukas pasal 21 ayat 26, ini ada semacam penyakit kejiwaan namanya psikosomatik, ketakutan yang berlebihan, kegalauan yang berlebihan, kecemasan yang berlebihan, kekhawatiran yang berlebihan. Dan ini masuk ke soul kita, ke jiwa, ke pola pikir, pola rasa, pola respon, pola tindak. Dan membuat banyak anak-anak Tuhan ketakutan. Ketakutan yang berlebihan itu bisa mengakibatkan penyakit psikosomatik. Ketika hormon serotonin kita turun, hormon dopamin kita turun, akibat apa? Kekebalan tubuh kan endorfinnya lemah, maka mudah diserang oleh virus-virus. Walaupun firman Tuhan bilang hati yang gembira adalah obat, tapi berapa banyak hari-hari ini ketakutan dan seperti apa ya, kalau buat saya kalau didramakan itu COVID ini seperti dibuat suatu konspirasi yang mengekang, yang membuat orang ketakutan. Ya, jadi rasanya saudara, tapi saya ya bangga kepada Bapak Presiden kita, saudara, ketika dia mengambil keputusan di pada tanggal 15 Juni kalau tidak salah itu harus new normal, itu nggak gampang. Dari dalam pun dia diserang. Tapi buat saya itulah hikmat Tuhan dan doa-doa kita buat pemimpin negara kita.
karena tidak negara lain mengalami krisis. Puji Tuhan, Indonesia walaupun dampaknya ada krisis, tapi saya ke mall dengan istri. Saya cari sama istri. Kok orang pada beli baju, beli sepeda 25 juta, beli sepeda 40 juta. Berarti kok nggak krisis keuangan ya? Kok belanja ya? Kalau belanja maksudnya belanja kebutuhan buat saya is okay, karena itu kebutuhan. Tapi sepeda sampai 40 juta, saudara, wah lagi booming kan di mana-mana seluruh Indonesia, bahkan juga dunia lagi sepeda naik. Dan orang beli sepeda. Ya saya pikir kok orang katanya keuangan tapi belanjanya gitu banyak ya. Saya juga nggak tahu apakah mall di Manado, apa itu Mantos sudah buka nggak ya. Tetap aja orang suka belanja ya, apalagi kita orang Manado kan, nggak boleh lihat tuh diskon-diskon, pasti so serbu itu ya. Nah, saudara, saya mau bilang, saudaraku, poin pertama saya, bagaimana kita menyinggapi krisis ini supaya kita tidak give up, kita tidak menyerah, sebab Tuhan sedang mendewasakan kita lewat krisis, karena bukan masalahnya. Poin pertama, benar dalam menyikapi krisis. Benar menyikapi krisis. Benar dalam menyingkapi krisis. Artinya apa? Ini bicara respon. Ayat Paulus bilang begini, banyak kita alami katanya tidak melebihi batas kemampuan. Krisis yang ada sekarang ini yang lagi booming COVID, Tuhan katakan pencobaan-pencobaan kita alami tidak akan melebihi dari kekuatan kita. Bahkan Rasul Paulus di dalam Filipi 4 juga dia bilang, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia. Ia memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara artinya segala sesuatu. Segala perkara apa saja, perkara keuangan lah, perkara kegelisahan apa saja dapat ku tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepada kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Dan itu sebabnya saudaraku, kita harus benar dulu dalam menyingkapi krisis, tidak galau, tidak ketakutan, tidak begitu, ya tadi saya bilang kena sindrom psikosomatik, ketakutan yang berlebihan. Dan hari-hari ini kita perlu jaga imun tubuh, tapi buat saya bukan saja masalah vitamin, bukan masalah pola makan juga, tapi yang pertama-tama saudaraku pola hati kita, yaitu semua sampah nggak perlu kita simpan, kepahitan, iri hati, dendam, perasaan-perasaan galau itu yang menguasai seperti apa ya, terkungkung kita. Nah, kalau kita punya suatu kekebalan tubuh kita kuat kan itu karena imun tubuh kita sehat ya. Saya percaya karena hati kita selalu bersyukur kepada Tuhan, selalu memuji Tuhan. Ya, selalu. Ya. Ya, saya melihat bahwa hari-hari ini saudaraku akan ada tuaian, akan ada mujizat, akan ada hal-hal yang dahsyat. Karena tidak mungkin harus butuh korban jutaan orang meninggal. Saya percaya ada sesuatu skina glory Tuhan akan mau menyatakan sesuatu yang mulia, bermakna. Karena saya percaya ketika kita benar dalam menyingkapi krisis, maka kita akan lihat dua hal. Apakah itu ancaman? Yang kedua, apakah itu opportunity atau kesempatan? Apakah kita lihat itu pesimis atau kita lihat itu optimis? Ada banyak benefit. Contoh, anak saya, saudara, ketika dia balik dari Melbourne, sekarang pas Maret kan itu langsung heboh, nggak bisa balik. Tapi seandainya juga dia dipaksa ke Melbourne, saya juga nggak tahu karena sekarang saudaraku disuruh pulang itu mahasiswa. Bahkan ya kalau ya punya uang banyak ya, anak saya bekerja selain sekolah, itu gimana mereka sana susah saudaraku ya. Saya dengar kabar saudara itu benar-benar Melbourne dengan Sydney, Melbourne yang benar-benar mengalami hal yang agak-agak sedikit minus. Saya juga berkata puji Tuhan, anak saya nggak ke Melbourne. Kalau ke Melbourne, saya bayangin sebagai orang tua tuh seperti apa gitu loh. Jadi isi benefitnya apa? Kami di keluarga, anak saya 4 ya, 2 cowok, 2 cewek. Kami lebih banyak quality time, spend time buat keluarga, nilai-nilai, value yang dibagikan. Anak-anak memimpin firman, saudaraku. Ya, ibadah keluarga itu terjadi, wah luar biasa buat saya. Ada satu kepuasan quality time ya. Anak saya pun nggak terbang-terbang karena memang dari sejak Maret saya selesai
sidang S3 saya sampai sekarang tidak terbang-terbang karena ya lebih baik untuk di Batam dulu sementara ya. Jadi saya percaya saudaraku, apakah kita lihat ini ancaman atau kita lihat ini kesempatan? Apakah kita melihat ini pesimis atau kita melihat optimis? Nah, itu kembali ke kita. Itu yang pertama, saudaraku, berarti apa? Respon kita yang menentukan, saudaraku ya. Kita menghimbau kepada seluruh jemaat supaya jangan sembarang posting di sosial media karena sudah ada undang-undang. Karena ya kadangkala ya kita orang Manado ini orangnya reaktif. Salah sedikit, sontong sedikit, tapela besar, langsung komen-komen di sosial media dan aduh, saya kadangkala suka lihat ya, kalau kita saudara kita dari Manado, kalau pasti itu satu orang, dia sebuah veto di Facebook. Aduh, sekarang kan ada undang-undang. Nah, kita bisa mengajar umat, kita bisa mengajar jemaat supaya dalam keadaan begini tidak boleh disalahkan pemerintah atau keadaan apapun. Karena cara pandang kita aja, perspektif kita, apakah kita lihat ini kutuk atau ini berkat. Saya mau katakan, Corona ini ada maksud Tuhan untuk saya lebih lagi mengerti kehendak Tuhan. Saya tidak mau salahkan keadaan, saya ambil keputusan Tuhan. Saya bersyukur di musim ini saya seumur-umur saya baru ini ngalami. Berarti saya katakan saya beruntung ada di musim era ini karena saya tidak tahu sesudah tahun depan ada musim apa lagi. Tapi saya mau belajar berespon benar dalam situasi yang tidak benar, berespon benar ketika kita berhadapan dengan orang yang tidak benar, berespon benar ketika dalam tekanan kita tak berespon benar ya. Statement saya Bapak Ibu, keberadaan hidup kita bukan ditentukan oleh apa yang ada di sekitar kita, tetapi keberadaan hidup kita ditentukan apa yang di dalam kita. Kita punya iman, kita punya kasih, kita punya pengharapan. Itulah yang membuat, bukan dari luar. Dari luar itu hanya meneguhkan, dari luar itu hanya melengkapi, tapi poin penting adalah dari dalam. Orang bisa saja tidak mengasihi saya, orang bisa membenci saya, tapi saya tidak perlu terluka dari orang luar. Kenapa? Ketika kasih itu sudah saya terima dari Yesus, justru kasih itu harus dibagikan, dan kasih itu menyembuhkan banyak orang. Ya, itu poin pertama. Dan poin yang kedua, saudaraku, adalah benar dalam proses masuk keluar. Yang pertama tadi, benar dalam menyinggapi krisis. Yang kedua adalah benar dalam proses masuk keluar. Nah, kenapa saya katakan benar dalam proses masuk keluar? Karena Ulangan 6 ayat 23, saya akan baca, saudaraku, ini kisah tentang orang Israel. Firman Tuhan katakan, tetapi kita dibawanya keluar dari sana, artinya dari Mesir, supaya kita dapat dibawanya masuk ke Kanaan untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Kalau kita baca ayat seterusnya, itu berbicara tentang masuk dan keluar. Nah, saya percaya saudaraku, bagaimana kita masuk kepada satu krisis, itu menentukan bagaimana kita keluar kepada satu krisis. Ya, orang Israel sudah keluar dari Mesir, tapi mereka belum keluar. Mentality mereka, Mesir masih ada di dalam soul mereka, jiwa mereka, pola pikir mereka, kognitif mereka. Ada banyak kita, saudaraku, pindah di satu negara atau pindah di satu komunitas, tapi tidak pernah menyelesaikan dari satu komunitas, maka kita akan menuai di komunitas yang baru. Karena hidup ini adalah in, out. Tidak ada orang masuk, tidak ada keluar. Nggak ada juga orang keluar, tidak masuk. Bicara apa, Bapak Ibu? Proses. Proses. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi saudaraku, benar dalam proses masuk keluar. Itu sebabnya, biarlah tidak selamanya saudaraku, COVID ini, tapi kita akan keluar dan kita akan mengalami the next level iman yang growing, kita bertumbuh, kita punya experience yang luar biasa, kita punya ketabahan yang luar biasa, iman yang kokoh, karena kita masuk menentukan kita keluar. Masuk dari satu masalah menentukan kita keluar satu masalah. Ada orang, saudaraku, pernikahan, dia divorce, dia cerai. Dia pikir dan dia menikah lagi, akan selesai masalah. Justru itu akan menentukan, kalau kita nggak beres masalah satu, kita akan diperhadapkan dengan masalah lagi. Mari kita ambil keputusan malam ini,
bahwa hidup ini Tuhan sangat menghargai adalah proses. Di saat-saat proses seperti ini, kita mau belajar bersyukur, tetap melihat kebesaran dan keajaiban Tuhan. Dan yang terakhir dari saya, saudaraku, bagaimana kita menyinggapi krisis, karena krisis tadi saya katakan normal, bahkan krisis adalah tanda untuk kita bertumbuh. Yang pertama, benar dalam menyinggapi krisis, dan yang kedua, benar dalam proses masuk keluar. Ya, hukum tabur. Ya, saya percaya Bapak Ibu memahami, karena ini kita para pendeta, saya tidak terlalu khotbah yang praktis sekali. Yang ketiga, saudara, adalah yang terakhir, karena di dalam masa COVID ini timbul pertanyaan, Pak Roy, apa yang saya harus buat? Gereja mau buat apa? Ya, jadi bengong gitu loh. Aku mau buat apa? Saya percaya, saudaraku, Allah yang kita sembah, Allah yang produktif, Allah yang kita sembah, Allah yang kreatif. Tidak mungkin, saudara, dalam keadaan keterkungkungan kita, tidak ada ide-ide, tidak mungkin, saudara. Paulus di dalam penjara, tapi konsepnya tidak dipenjarakan. Dia tetap bisa menulis surat ke Filipi, ke Efesus, ke Tesalonika, ke Filemon. Di saat-saat dia di penjara, justru idenya itu ide-ide yang kreatif. Jadi saya mau katakan begini, ketika dua hal ini kita taati, benar dalam menyinggapi krisis, benar dalam proses, maka dampaknya kita akan mengalami dua kata dari saya, produktif dan kreatif. Nah, saudara, produktif itu bahasa dan menurut kamus bahasa Indonesia, saudaraku, adalah sesuatu hal yang bersifat mampu dalam menghasilkan jumlah yang besar. Oh Pak, mana mungkin Pak, lagi masa susah ini mau menghasilkan jumlah yang besar. Mana bisa. Ya, kita berkata nggak mungkin lah, kita seperti terkungkung. Bisa. Saudara, di jemaat kami, 90% itu jemaat orang Chinese. Chinese asli dari Buddha. Chinese asli orang kalau kita orang Chinese Manado kan enak ya, bahasanya bisa lancar. Kalau kita di sini benar-benar mereka bahasa Hokkien dan bahasa Teochew. Jadi saya satu-satunya pendeta Manado, tapi kalau hari-hari saudaraku suka ngomong bahasa-bahasa Teochew dengan mereka. Karena ya jemaat hanya dua. Bayangin saudaraku, jemaat yang begitu banyak, tapi orang Manado kita cuma ada 3 keluarga. Malah saya iri ke Pak Rene, puluhan tahun di Amerika, Manadonya modok banget gitu loh. Ya, waktu saya kemarin ke Amerika, beliau bercerita Manado, kita tertawa-tertawa. Maksudnya bahasa itu saya udah jarang dengar. Karena istri saya, saudaraku, Manado juga, tapi lahir besar Surabaya. Jadi menikah sudah 22 tahun, di keluarga nggak ngomong nyandak bawa cerita Manado, otomatis kan nggak hari-hari ya dipakai kan, seperti tadi Ibu apa itu. Ya, jadi nggak pakai-pakai. Jadi ya di jemaat bahasa Chinese. Jadi malah saya waktu ke Manado, ya waktu ada komunitas orang Manado, saya lupa itu kalau ada di sini hadir di New Jersey, saya khotbah waktu itu tahun lalu, saudaraku, mereka bilang begini, Pak Roy orang Manado bukan? Kenapa? Soalnya dari tadi khotbah nggak ada singgung loh bahasa Manado. Oh, saya bilang, kebiasaan kalau khotbah kan nggak mungkin ada bahasa tumaninya keluar deh, saya juga lupa gitu loh. Jadi akhirnya wah ternyata orang Manado di Philadelphia seperti Pak Tasik, Ibu Francisca, justru di Amerika lebih Manado sekali, jujur. Saya terbukti lihat Pak Rene, Manadonya Manado kental gitu ya. Ya karena kan selalu baku dapa ya. Jadi saya justru di jemaat saudaraku lebih banyak orang Chinese. Nah bayangin saudaraku, mereka bingung saudaraku. Bisnis tutup sana, bisnis tutup sini saudaraku. Nggak ada pemasukan saudaraku. Tapi saya percaya saudaraku, ketika saya sharing mereka, tiba-tiba Tuhan buka ide mereka. Nah itulah maksud saya itu kreatif. Yang penting kita bersyukur andalkan Tuhan. Tiba-tiba mereka buat bisnis ini, buat bisnis ini. Yang tadinya saudaraku sudah minus pemasukan mereka. Mereka yang tadinya mau di PHK, nggak jadi PHK karyawan lagi. Growing lagi, growing lagi. Di saat masa krisis kita bisa menuai. Di saat masa krisis mujizat bisa terjadi. Amin. Amin, saudara. Jadi para pendeta, saya percaya saudaraku, kadang-kala kita ini gembala, pendeta sangat terkungkung karena sebuah tanggung jawab yang besar atas umat. Tapi saya percaya saudaraku, akan ada ide-ide yang luar biasa, ada hikmat Tuhan yang luar biasa.
sehingga kita tidak vakum, tidak statis, tapi terus dinamis. Kita mau dinamis, bukan statis. Kita mau terus move on, mau bergerak, saudaraku. Karena dalam masa-masa ini saya percaya ada ide-ide. Nah, salah satu juga ini, apakah ini ide COVID Pak Rene atau apa, saya juga senang Pak. Jadi bisa selama ini jarang ikut acara Kawanua di Batam, justru baru kali ini baku dapat orang semua, ya berkumpul semua, ya. Jadi saya bersyukur ini ide-ide yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, para pendeta yang saya kasih dalam Yesus, akan ada ide-ide yang berlian, yang luar biasa yang Tuhan akan bukakan, baik itu di keluarga kita, di pelayanan kita, maupun di dalam komunitas kita, apa saja. Itulah firman yang saya ingin sampaikan kepada kita. Biarlah kita tetap percaya bahwa di tengah-tengah krisis akan ada kreativitas. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami belajar satu maksud Tuhan yang mulia bagi para hamba-hambamu. Hambamu bersyukur bisa berjumpa keluarga besar Kawanua, baik yang ada di Amerika, di Maluku Halmahera, di Sulawesi Utara, di Jawa, atau dimanapun. Kami bersyukur hambamu yang ada di Batam. Kami diingatkan Tuhan oleh sebuah filosofi atau power statement dari pendiri maupun tokoh menjadi kebanggaan kami Kota Manado, Dr. Sam Ratulangi. Sito tumau tau, manusia hidup untuk memanusiakan manusia lain. Kami dipanggil di bangsa dimanapun kami berada, di kota, di luar Kota Manado. Kami tetap punya pengertian bagaimana hidup kami memberi dampak yang luar biasa. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang hambamu pendeta di tengah-tengah umat, terkadang kami juga terbatas dengan ide-ide. Namun 3 poin kami belajar untuk menanggapi krisis. Kami mau menanggapi dengan cara yang benar. Kami mau berespon dengan proses yang masuk keluar dengan benar. Dan di tengah-tengah itu kami tahu akan ada muncul ide-ide yang luar biasa. Akan lahir. Karena kami percaya Engkau menciptakan kami dengan kreativitas yang luar biasa. Kami diberikan kemampuan yang berkreasi. Kami diberikan kemampuan menciptakan. Karena sumber produktif dan kreatif adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan manusia diciptakan dengan kemampuan kreativitas yang tinggi. Itu sebabnya Tuhan, kami bersyukur akan ada temuan-temuan baru. Baik dalam pernikahan kami, baik dalam pelayanan kami, maupun di dalam tanggung jawab. Inilah doa hambamu dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Roy. Terima kasih. Ulang tahun Bapak, ulang tahun. Terima kasih Pak Pendeta Roy Untu yang boleh memberikan firman Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati pelayan Bapak Pendeta. Dan saatnya kita akan masuk pada doa syafaat oleh Ibu Pendeta Esther Kerap. Waktu dan kesempatan disilakan kepada Ibu Esther Kerap. Shalom teman-teman. Kita akan berdoa bersama-sama pada saat ini untuk pergumulan kita dalam pelayanan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Malam hari ini kami hamba-hambamu yang Engkau percayakan melayani di berbagai denominasi gereja, baik yang ada di seluruh Indonesia, di berbagai daerah di Indonesia, sampai dengan teman-teman kami yang ada di New York. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Pada malam hari ini kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Kami boleh menyembah-Mu Tuhan. Dan kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah kami pada malam hari ini. Dan pada saat ini kami mau datang kepadamu. Kami mau berdoa bersama-sama Tuhan. Kami mau bergumul bersama-sama untuk pelayanan yang Engkau percayakan bagi kami.
Tuhan Yesus, kami punya visi yang Kau berikan bagi kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang, untuk menjadi berkat di jemaat di mana kami melayani. Tolonglah kami Tuhan, berikan kami kemampuan yang berasal daripada-Mu, agar supaya melalui pelayanan yang Kau percayakan bagi kami boleh memenangkan banyak jiwa dibawa kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu untuk 2 kesaksian yang sudah kami dengarkan pada malam hari ini. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan dalam situasi COVID saat ini, kami menghadapi berbagai permasalahan di hadapan jemaat kami Tuhan. Ada jemaat kami yang ketakutan dengan situasi saat ini. Tetapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang hidup. Engkau akan sanggup memberikan kemenangan Tuhan bagi setiap jemaat kami. Karena kami percaya sebagai anak-anak-Mu Tuhan, Engkau memberikan perlindungan bagi kami. Engkau akan menolong kami Tuhan. Dan kami terus berdoa kepada-Mu. Dalam situasi COVID saat ini, kami berdoa kepada-Mu Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Tolonglah kami agar supaya kami menjadi berkat dan teladan bagi jemaat kami untuk bersama-sama Tuhan menghadapi COVID ini. Saya berdoa kepada-Mu bila ada jemaat kami yang kami layani yang ada dalam keadaan sakit. Di dalam nama-Mu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa kepada-Mu. Biarlah kesembuhan yang ajaib Engkau nyatakan bagi mereka. Karena kami percaya Engkau adalah dokter kami yang hidup. Engkau sanggup untuk menyembuhkan penyakit apapun yang ada di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada malam hari ini. Berkati Tuhan, hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau akan terus pakai dia dengan luar biasa di tempat pelayanan yang Engkau percayakan bagi dia. Dan kami berdoa kepada-Mu Tuhan untuk pemerintah kami dalam menghadapi permasalahan COVID-19 ini. Biarlah Tuhan dengan kuasa-Mu Engkau memberikan hikmat bagi mereka agar supaya setiap keputusan yang diambil Tuhan, semuanya yang dilakukan oleh pemerintah kami Tuhan, semuanya Tuhan akan menolong masyarakat yang ada di seluruh Indonesia ini, bahkan Tuhan di New York atau di seluruh dunia ini dalam menghadapi COVID ini. Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini kami bersatu hati. Mau serahkan ke dalam tangan-Mu untuk pelayanan kami selanjutnya. Biarlah Tuhan di tempat-tempat Engkau tempatkan kami untuk melayani di gereja apapun Tuhan. Tolonglah pelayanan kami Tuhan. Agar supaya Tuhan melalui pelayanan yang kami lakukan, kami boleh jadi berkat bagi jemaat kami. Kami boleh menguatkan, menjadi berkat dan terlebih Tuhan Yesus melalui pelayanan yang kami lakukan Tuhan. Kami boleh akan membawa menangkan jiwa bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa permohonan kami untuk kegiatan pertemuan kami selanjutnya bulan yang akan datang. Saya mesra berdoa untuk Renal sebagai koordinator bagi dia Tuhan untuk membuat berlangsung ini, berikan kesehatan, kekuatan yang berasal daripada-Mu agar supaya pada bulan yang akan datang kami boleh bertemu kembali dalam ibadah kami seperti pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, ini doa kami. Kami bawa dan meletakkan dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat kehidupan kami. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin. 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 Terima kasih Ibu Pendeta Esther Kerap yang sudah berdoa syafaat bagi kita semua. Dan
Diberikan kesempatan untuk pujian dari Ibu Novanda Bulu. Why should I feel discouraged? Why
Saya sampai pingsan karena enggak napas. Menahan nafas saya. Aduh, luar biasa. Ibu Novanda Bulu boleh tampil, perkenalkan diri. Ya, itu dia. Mari Ibu share sedikit, Jodang. Ya, lagu itu sangat berarti untuk saya, terutama di situasi pandemik seperti ini, menguatkan kita bahwa apapun mungkin yang paling kita butuhkan adalah kita rindu pulang ke rumah, yaitu ke surga. Jadi, dan tetapi ketika kita masih di dunia ini, kita percaya Tuhan akan selalu menjaga kita di dalam situasi apapun. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Luar biasa. Tidak sia-sia saya mengajar Ibu bernyanyi. Wow. Bagus, Edu. Ya, betul itu. Oke. Silakan Ibu MC. Terima kasih untuk pujian yang memberkati dari Ibu Novanda Bulu. Dan saatnya kita akan masuk dalam doa penutup dan doa berkat oleh Bapak Pendeta Rena Sahir. Silakan. Terima kasih. Bapak Tuhan Allah penyayang, Allah yang tidak pernah terlalu pendek untuk menjangkau kami, memperhatikan kami. Tuhan terima kasih kalau Tuhan boleh mempersatukan kami sebagai tubuh Kristus, sebagai hamba-hamba-Mu. Tuhan kami ingat bagaimana Nabi Elia berkata, minta kepada Tuhan untuk menurunkan api membakar korban bakaran. Dan dia katakan, biarlah supaya bangsa Israel mengetahui bahwa Engkaulah Allah kami dan akulah hamba-Mu. Tuhan, Nabi Elia meninggikan nama Tuhan setinggi-tingginya dan meletakkan dirinya sebagai hamba Tuhan. Jadikan kami seperti Elia, Tuhan, yang bisa berhubungan dengan Tuhan sehingga hujan bisa dihentikan, hujan bisa diturunkan karena Tuhan percaya kepada Elia. Bapak terima kasih. Sekali lagi, jadikan kami satu tubuh Kristus yang bersama-sama memikirkan, mencari jiwa, menyelamatkan, dan memuridkan mereka, lalu mengirim mereka, Tuhan. To build, to disciple, and to send. Bapak terima kasih untuk firman-Mu, untuk puji-pujian, untuk sharing semua. Terima kasih saudara-saudara kami seiman. Mari kita arahkan hati kepada Tuhan, terima berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita menjadi orang-orang yang menjadi murid Yesus dan memuridkan mereka yang membutuhkan Kristus Yesus. Itulah amanat agung yang harus kita jalankan. Terima berkat Tuhan, diberkatilah kita semua dengan keberanian, dengan keterangan, dengan sukacita untuk menjadi penginjil-penginjil yang radikal. Terima kasih Bapak di surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih semua. Inilah saatnya, ini sudah selesai. Ini kita boleh bersilaturahmi, boleh ngobrol-ngobrol, boleh baku sedu, boleh bercerita Grab. Masih ada waktu 5 jam disediakan. Di acara ada lagu penutup, Pak Rene. Kami memuji kebesaran-Mu. Oh iya. Mari Jo, orang nyanyi dengan suara yang saling baku potong, yang ada apa, no? Boleh kasih nyala itu mikrofon. Oke. Ibu Francisca boleh coba gitar. Padahal ahlinya Pak Rene, tapi mana gitarnya? Nanti sebentar kita main akan satu lagi. Ibu Francisca dulu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji
Haleluya. Terima kasih. Puji Tuhan. Kita share satu lagu deh. Ush, mantap. Ya, sudah. Terima kasih. Jadi bulan Thank you. terima kasih. Luar biasa. Tambah Pastor Rene. Terima kasih Pak Tambah Roy. satu lagi Pastor Rene. 1, 2, 3 Pak Roy. Tambah satu lagi Pastor Rene. Boleh satu lagi Jo. Tambah. Biar Jo sadiki. Yang pertama gratis, yang kedua ada tarif. Thank you. Nanti bulan depan ada Domingus Kenjam akan bersaksi orang Kupang yang pernah dipenggal kepalanya. Oh, pernah dengar DP. So pernah mati itu dia, so pernah mati 2 kali. Kok hidup kembali. Dia akan bersaksi bulan depan. Wow. Terima kasih semua sekali lagi. Terima kasih koordinasinya luar biasa. Sekali lagi. Ibu Francisca, semua penasehat, terima kasih semua. Halo. Sama luar biasa. Terima kasih Tuhan berkati. Berapa ulang sudah? Umurnya untuk Pastor Reni. Satu kali lagi. Nyanyi dulu umurnya buat Pastor Rene. Ya, waduh. Berkati. Thank you. Kita di Otomar menikmati sekali. Terima kasih. Sampai pukul apa bulan depan ya? Memberkati orang semua. Pak Roy untuk terima kasih banyak Pak Roy untuk firman-Nya. Ketuaan Wapa Kalawiran. Pak Ketua Kalawiran. Salam dari Tumani Pak Roy. Salam si Timothy Moto. Yes. Mari. Pukul apa ya? Terima kasih. Ya, bye. Bye. Ya.